Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maya Sari Syahrul, SSI MSI dengan NIDN 1030128301. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Dharma Andalas, dosen program studi S1 Matematika. Saya telah mengabdi di Universitas Dharma Andalas dari tahun 2018. Pada saat ini, saya mengampu mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran atau yang disingkat sebagai PDD UKT PT. Berikut adalah RPS dari mata kuliah persamaan diferensial biasa. RPS ini dapat diambil oleh mahasiswa di Learning Management System atau LMS Universitas Dharma Andalas, yaitu di Sevima Unida. Juga terdapat kontrak perkuliahan di Sevima Unida. Adapun CPL dari mata kuliah ini ada 6. CP2, pertama CP2 memiliki pengetahuan yang mendalam tentang konsep dasar matematika, yakni dengan indikatornya mampu menjelaskan konsep dasar matematika, mampu memberikan contoh-contoh yang relevan dengan konsep dasar matematika, dan mampu menentukan solusi masalah sederhana menggunakan konsep dasar matematika. Lalu CP3 mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan memperumum permasalahan matematika sederhana, dan indikatornya adalah pertama mampu mengidentifikasi permasalahan matematika sederhana, kedua mampu menjelaskan permasalahan matematika sederhana, dan ketiga mampu memperumum permasalahan matematika sederhana. Yang ketiga adalah CP4, yaitu mampu menggunakan konsep dan teknik dasar matematika dalam menyelesaikan permasalahan matematika sederhana. Dengan indikatornya, pertama, mampu memilih konsep dan teknik dasar matematika yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan matematika sederhana. Yang kedua, mampu mengilustrasikan permasalahan matematika sederhana berdasarkan konsep dan teknik matematika yang tepat. Kemudian terakhir, mampu menyelesaikan permasalahan matematika sederhana dengan menggunakan konsep dan teknik dasar matematika yang sesuai. Yang keempat adalah mampu membuktikan secara formal dan benar suatu pernyataan matematika sederhana menggunakan fakta dan metode yang telah dipelajari. Dan berikut bisa dilihat ada terdapat 2 indikator. Mohon maaf, saya koreksi ada 4 indikator. Kemudian CP berikutnya adalah CP6, yaitu memiliki kemampuan literasi data dan teknologi serta dapat menerapkannya dalam menyelesaikan permasalahan matematika sederhana atau bidang lainnya yang relevan. Di sini terdapat 5 indikator. Kemudian yang terakhir adalah CP8, yaitu mampu bekerja sama di dalam tim. Dan di sini terdapat 4 indikator. Mata kuliah ini, adapun deskripsi singkatnya adalah sebagai berikut. Pada mata kuliah ini, pertama akan dibahas definisi dan klasifikasi dari persamaan diferensial. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang persamaan diferensial biasa, orde 1 dan orde 2, yaitu berupa penurunan metode-metode penyelesaian dan beberapa contoh penerapannya dalam masalah nyata. Lalu dilanjutkan pembahasan mengenai persamaan diferensial biasa orde tingkat tinggi, dan kemudian juga dibahas mengenai sistem persamaan diferensial biasa. Kemudian terakhir dilanjutkan atau dibahas mengenai konsep transformasi Laplace dan aplikasinya dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi, penguasaan teknologi, maka mata kuliah ini juga menggunakan software untuk
yang berhubungan dengan persamaan diferensial, yaitu penggunaannya adalah menggunakan mapel atau MATLAB. Dan terakhir, untuk memperlihatkan penggunaan teori yang diajarkan selama kuliah dan juga memperkenalkan penelitian sederhana kepada mahasiswa, perkuliahan ini dilengkapi dengan tugas proyek yang dikerjakan secara berkelompok. Dan proyek ini merupakan implementasi dari materi-materi kuliah dan praktikum dengan topik yang diambil dari masalah-masalah nyata sederhana yang berkaitan dengan persamaan diferensial, sehingga diharapkan dalam proyek ini mahasiswa dapat eh, menambah minat, motivasi ya, dan kemudian mendorong kreativitas mahasiswa dalam proses pembelajaran. Terakhir, indikator kriteria dan bobot penilaian dari mata kuliah ini adalah sebagai berikut: 20%, CPMK 4 15%, dan CPMK 5 20%. Sekian, terima kasih pengantar mengenai PDD UKT PT bidang pengajaran untuk mata kuliah persamaan diferensial biasa. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video pengajaran. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya, Ananda semua. Baiklah, selamat bergabung kembali ya di mata kuliah kita ya. Kali ini adalah saya mengajar MDA 212 persamaan diferensial biasa ya. Baiklah, saya ulang kembali ya. Saya perkenalkan diri saya kembali. Mungkin bagi Ananda yang belum pernah mengambil mata kuliah ini ya, nama saya adalah Maya Sari Syahrul. Maya Sari Syahrul MSI dengan NIDN 1030128301 ya. Kita adalah dari Prodi S1 Matematika Universitas Dharma Andalas. Oke, untuk pertemuan pertama ya, seperti biasa ada penjelasan mengenai RPS ya. Nah, bisa dibuka ya di Sevima kita di Sevima Unida. Lalu juga ada kontrak pembelajaran di Sevima Unida ya. Kali ini saya akan memaparkan materi ya. Di pertemuan pertama ini adalah pendahuluan mengenai materi persamaan diferensial biasa. Oke, kita lihat dulu beberapa fenomena ya terkait dengan PDB nantinya ya, dengan persamaan diferensial biasa ini. Pertama ada kasus limbah pabrik ya. Ada suatu pabrik yang berada di eh, pinggir danau ya, pinggir danau. Di sini disampaikan ada danau Pristine namanya ya. Dengan luas danaunya 2 km² ya. Kemudian kedalamannya 10.000 meter pangkat 3 ya. Lalu danaunya juga dilalui oleh aliran sungai. Oke. Oh, mohon maaf, saya ulang lagi dengan kedalamannya 10 meter ya. Dan lalu ada sungai yang mengalir melalui danau tersebut ya. Dengan sungai tersebut memiliki kecepatannya adalah dengan rata-rata 10.000 meter pangkat 3 per hari ya. Oke, nah bagaimana sih jika kita mau menghitung jumlah limbah pabrik yang berada di sungai tersebut? Nah, itu suatu kasus yang menarik ya. Lalu kedua, oke, kita lihat kasus pada suspensi mobil ya. Peredaman yang terjadi pada mobil ya. Nah, dimisalkan misalnya masa mobilnya MS ya, lalu kemudian masa apa ini bannya MUS ya, lalu ada sistem pegas pada keduanya. Nah, maka keduanya akan membentuk
suatu sistem ya, yaitu sistem pegas ya. Nah, ini juga bisa ke depannya dimodelkan dengan PDB ya, persamaan diferensial biasa. Lalu ada juga studi kasus mengenai pada populasi hewan ya, ada pemangsa ya dan dimangsa. Biasanya siapa nih yang di kira-kira sebagai pemangsa siapa dalam cerita ini? Kalau ada di hutan ya, ada kelinci. Ini apa sih? Kelinci ya, ada kelinci, ada serigala lagi mau makan kelinci. Oke, karena mau makan tentu udah jelas ya siapa yang pemangsa? Serigala, Bu. Serigala ya. Lalu yang dimangsa adalah tentu Kelinci. kelinci ya. Oke. Lalu juga, nah ini mungkin cukup menarik ya. Ini pemodelan untuk masalah cinta ya, percintaan ya, dinamika cinta namanya. Nah, ini ternyata juga bisa berhubungan atau dimodelkan dengan PDB ya. Nah, contohnya ini ada nih salah satu skripsi sarjana matematika ya dengan judul Sifat-sifat dinamik dari model interaksi cinta dengan memperhatikan daya tarik pasangan dan simulasinya pada kasus cerita film film Assalamualaikum Beijing. Ya, nah bisa kalian searching ya ini ya di internet ya. Ini ada skripsi dan ada dua jurnal. Oke, lalu nah mungkin ini yang beberapa tahun kemarin kita alami bersama ya, penyebaran penyakit ya. Nah, yang nantinya ternyata bisa dimodelkan dengan PDB ya. Eh, Beberapa tahun lalu kita mengalami COVID ya, COVID dan COVID sendiri kemudian dimodelkan tuh 2, 3, dan 4 ya. Bentar. Oke, nah kita review lagi nih, apa sih itu persamaan diferensial? Oke, persamaan diferensial apa? Persamaan yang bagaimana? Yang memuat turunan dari suatu Suatu fungsi fungsi. ya. Oke, beberapa contohnya adalah sebagai berikut ya. Pertama, D kuadrat Y per DT kuadrat tambah KY sama dengan sin T. Ya. Yang mana turunannya? D kuadrat Y per DT kuadrat atau KY atau sin T? Yang membuat turunannya, yang mana? D kuadrat. Yang D kuadrat Y per DT Kuadrat. kuadrat ya, oke. Ini, ini sekalian mereview kalkulus lagi ya kita ya. Lalu ini F double aksen tambah F sama dengan 0. Yang mana turunannya nih? F double F absen. double aksen ya. Kalau ini fungsinya ya. Yang Oke, kalau yang ini do kuadrat U per O do T tambah U do kuadrat U per do X kuadrat tambah UX sama dengan 0. Oke, yang mana? Itu yang U dua per ini ya. DT. Do U per do T dan do kuadrat Do U per do do X kuadrat U kuadrat. do X kuadrat. Oke. Lalu ini juga di sini bisa kita lihat UT. Nah, ini sudah jelas turunannya ya. UT tambah U kali UXX. Oke, ada UXX tambah U kali T sama dengan 0 ya. Oke, kalau di sini, nah ini jadi ada beberapa macam-macam variasi penulisan turunan itu sendiri ya. Ada ada DY per DT, sehingga kalau turunan kedua D kuadrat Y per DT ya. Lalu ada yang pakai Coba. aksen, ada yang pakai UT ya. Nah, lalu juga ada yang pakai ini D besar TU ya. Ini juga tuh turunan ya. D besar TU tambah D besar XXU sama dengan 0. Ini punya ada sedikit ini ya.
editnya ya kurang. Lalu bisa juga dalam bentuk dot di atas ya. F dot dot ditambah alpha F kali F dot sama dengan P ya. Kemudian, nah, persamaan diferensial sendiri bisa memodelkan kasus-kasus yang ada ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, sehingga dia disebut sebagai pemodelan matematika ya. Jadi Ya. penurunan mendapatkan suatu persamaan diferensial seperti tadi ya, suatu kasus eh, limbah apa? Limbah pabrik di sungai. Nah, itu ada model persamaan diferensialnya. Nah, bagaimana sih cara mendapatkannya? Nah, itu pertama dari data yang ada di dunia nyata atau sehari-hari tadi ya. Nah, disederhanakan atau dimodelkan menjadi suatu model matematika ya. Nah, ketika sudah dapat model matematikanya, seperti tadi sudah dapat model persamaan diferensial apa namanya tuh limbah persamaan limbah pabrik di sungai di danau tadi ya. Lalu bisa dianalisis, dianalisis matematika ya, sehingga diperoleh kesimpulan, suatu konklusi atau kesimpulan. Nah, sehingga kita bisa tahu berapa banyak sih limbah dalam yang masuk ke dalam sungai tersebut ya. Nah, kemudian bisa diinterpretasikan ya, diartikan gitu ya, sehingga ketika diinterpretasikan kita akan mendapatkan penjelasan atau prediksi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Nah, setelah kita dapat prediksi atau penjelasannya, bisa kita verifikasi lagi ya, bisa kita lihat kembali, atau bisa kita terapkan kembali ke dunia nyatanya sehingga bisa membantu ya penjelasan atau mencari solusi dari kasus-kasus tersebut. Ya. Oke, kita lihat berikutnya adalah klasifikasi dari persamaan diferensial ya. Oke, berdasarkan banyaknya variabel bebas ya, nah maka persamaan diferensial bisa dibagi dua ya. Kalau variabel bebasnya satu ya, maka dia disebut apa? Persamaan diferensial biasa Biasa. ya. Dan untuk ditulis adalah D biasa ya. Misalnya D kuadrat. V per DT kuadrat tambah 6CV sama dengan 1. Lalu ada juga persamaan yang kedua, persamaan diferensial parsial namanya ya. Ya. Jika dia memuat dua atau lebih variabel bebas ya. Bebas. Oke. Oke, di sini dengan persamaannya adalah do kuadrat U per do Y kuadrat dikurang do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Yang mana variabel bebasnya di sini? Yang Y dan X. Y dan X ya. Eh, Oke. Kalau di sini yang mana variabel bebas? Yang eh, T ya. D. Oke. Nah, pada mata kuliah ini kita hanya membahas yang ini ya, persamaan diferensial biasa. Nah, sedangkan yang ini akan dibahas di mata kuliah lainnya ya. Oke, kita lihat klasifikasi dari persamaan diferensial lagi. Nah, berdasarkan kode, klasifikasinya adalah berdasarkan turunan tertinggi yang muncul dalam persamaan. Persamaan. Oke. Oke, kita lihat 3 contoh berikutnya. Nih, masing-masing ada persamaan, lalu ada turunan di setiap persamaan ya. Persamaan pertama, kira-kira order berapa ini? D1. Satu ya, karena turunannya adalah turunan Satu. pertama ya. Sama Oke, yang kedua, Orde 2. order dua ya, karena ada order turunan kedua ya. D2. Yang ketiga, oke, nah ini hati-hati nih. Ini order berapa ya? Karena D. D kuadrat XT per DT kuadrat pangkat 3. Nah, kira-kira order berapa? Orde 2.
orde 2 ya, orde 2 tapi dia berpangkat 3. Oke. Oke, nah ini dia ya, orde tertinggi dari sama dari 3 PDB ini. PDB orde 1 yang pertama, kedua PDB orde 2 ya, yang ketiga PDB orde 2 juga ya. Kemudian berdasarkan kelinieran ya. Kapan dia dikatakan linier? Pertama, variabel tak bebas dan turunannya muncul dalam berpangkat satu ya. 1. Dia tidak berpangkat 2 ya. Tidak berpangkat 3 dan seterusnya. Jadi dia berpangkat 1. Lalu yang kedua, tidak ada perkalian dari variabel tak bebas atau fungsi. Oh, sorry, dari variabel tak bebas ya fungsi dan dengan perkalian dengan turunannya ya. Jika ada perkalian variabel tak bebas atau fungsi dengan atau turunannya, nah maka dia menjadi non-linear. Linear. Ya. Oke, kita lihat yang pertama ini kira-kira apa? Linear, Linear. linear. Tidak ada turunannya berpangkat 1. Oke, variabel tak bebasnya xt di sini ya berpangkat 1 juga dan kemudian kedua, apakah ada perkalian antara variabel tak bebas dan turunan? Tidak ada. Tidak ada ya, maka dia linear. Yang kedua bagaimana? Tidak bebas. Non-linear. Non-linear. Oke, nanti kita lihat ya. Yang ketiga, Non-linear. ada ini. Yang ketiga bagaimana? Non-linear. Non-linear. Oke. Yang pertama, oke benar ya, PDB linear ya. Linear. Yang kedua, linear. Linear. Linear ya. Yang ketiga, non-linear. Non-linear. Oke. Kenapa Nah, itu ini yang dia kedua ini? non-linear di sini ya, berpangkat 3 dan ini variabel tak bebas, tapi berpangkat berapa kalau akar ini? 2. Berpangkat Tengah. setengah ya. Oke. Lalu yang ketiga, klasifikasinya berdasarkan kelinieran ya. Oh, ini masih penjelasan lanjutan ya mengenai kelinieran ya. Oke, kita lihat dulu bentuk umum PDB adalah A0T kali Y berpangkat atau Y aksen ini maksudnya turunan ke N ya, tambah A1T kali Y berturunan N-nya 1, kemudian tambah seterusnya ya, eh, tambah ANT kali, ini variabel tak bebasnya Y, sama dengan GT ya. Oke, nah beberapa contoh PDB nonlinear adalah sebagai berikut ya. Ini nonlinear karena variabel tak bebasnya cos ya. Lalu ini ada perkalian, variabel tak bebas dan turunan ya. Lalu ini ada nilai mutlak ya. Mutlak. Oke, lalu yang keempat ya, ini yang terakhir berdasarkan kehomogenan ya. Dia dikatakan homogen jika setiap suku persamaan diferensialnya memuat variabel tak bebas atau turunannya ya. Jadi ini kan ada suku-suku ya. Kalau di sini persamaan pertama ada 3 suku. Suku 1, suku 2, suku 3 ya. Nah, masing-masing suku hanya boleh ada satu. Ada variabel tak bebas atau variabel turunannya saja ya. Oke. Nah, Jadi coba kita lihat ya, ini homogen ya, karena setiap suku hanya memuat turunan atau hanya memuat variabel tak bebas. Tak Ya. bebas. Oke, ini non-homogen. Homogen. Kenapa ini non-homogen? Karena ada yang Nah, dua nah suku yang ini. Nah, ini dia juga berkaitan dengan kelinieran ya. Karena yang ini ada akar. Oke, sorry, mohon maaf.
Karena di suku ketiga tidak ada variabel tak bebas dan tidak ada turunannya ya. Variabel tak bebasnya apa? X kan ya. X. Nah, turunannya juga tidak ada. Nah, sehingga suku ketiga tidak homogen ya, maka dia adalah PDB non-homogen. homogen. Oke, kemudian yang autonomos berdasarkan kemandirian ya. Oke, dia dikatakan mandiri jika koefisien yang menyertai. Nah, sekarang berarti koefisien yang menyertai variabel tak bebas atau turunan. Dia mandiri jika koefisiennya konstan ya. Kalau tidak konstan dia tak Mandiri. Mandiri. ya. Oke, ini tak mandiri. Kenapa? Variabel turunannya tidak bernilai konstan. Tidak bernilai konstan koefisiennya. Ada fungsi atau variabel tak bebas Y. Nah, koefisiennya 4X. Kalau 4X tentu tidak konstan. Ya. Konstan. Oke, kalau ini mandiri ya, karena koefisien yang menyertainya adalah konstanta ya, suatu konstanta. Oke. Oke, nah tadi kita sudah membahas ya apa saja tadi? Linear order, PDB, Kelinearan. linearan ya, Homogen. gen dan kemandirian Mandiri. ya. Oke, jadi maka ini ada tugas ya, tugas untuk dikerjakan sebagai yang akan dilakukan di pertemuan berikutnya ya. Nah, Ya, silakan Bu. kerjakan dan tentukan keempat kategori tersebut ya. Ya, Bu. Ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu tutup langsung ya, dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup ya.